Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camstory. Pada kisah kali ini Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini berjudul Kisah Nyata Wedon Pocong Gendeng. Seperti biasa, tak pernah lupa Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sebut saja namanya Mas. Dia adalah tetangga rumahku di Pagelaran Cianjur. Si Mas ini berprofesi sebagai pedagang sayuran keliling menggunakan sepeda motor. Ada cerita cukup menarik saat ia sedang berjualan, dan saya pun tertarik untuk menuliskan kisahnya. Kisah ini terjadi di tahun 2007. Kala itu ia berjualan belum menggunakan sepeda motor, melainkan menjajakan jualan sayur mayurnya dengan cara dipikul. Ia masih ingat betul kejadian pada saat itu. Hari Minggu adalah jadwal ia berjualan di salah satu kampung di Pagelaran. Ia berangkat menaiki ojek langganannya untuk sampai ke kampung tersebut karena jaraknya cukup jauh, kurang lebih setengah perjalanan naik ojek. Sebenarnya ia terbiasa berjalan kaki, namun untuk sampai ke kampung tersebut bisa sampai 2 jam lebih perjalanan karena harus melewati beberapa bukit. Makanya jika berjualan ke kampung tersebut, ia selalu menggunakan jasa ojek. Dan jika sudah sampai, dia baru berkeliling dengan memikul dagangannya. Tidak ada yang aneh saat dia berjualan. Jam 12 siang, dagangan sayur mayurnya pun sudah ludes terjual. Suara azan zuhur pun berkumandang, menandakan waktunya sholat zuhur. Si Mas memutuskan untuk sholat dulu, menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim sebelum ia kembali pulang ke rumahnya. Tapi langit yang begitu cerah di hari itu tiba-tiba gelap gulita. Hujan pun turun sangat deras sekali. Untung saya sholat dulu di masjid, jadi bisa sekalian berteduh, bisik si Mas dalam hati sambil melihat hujan yang turun di luar masjid. Lebih dari 1 jam hujan tidak kunjung reda, dan rasa kantuk pun datang. Si Mas pun tertidur di dalam masjid begitu nyenyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan asar berkumandang, dan si Mas langsung terbangun. Segera ia bergegas mengambil air wudhu untuk sholat asar berjamaah. Mas, nginep saja di rumahku. Jangan maksain pulang sekarang. Hujan masih turun sangat deras. Dan kata anakku yang pulang dari sawah, katanya ada jalan yang amblas, ucap imam masjid. Berarti nggak akan ada ojek ya? Tapi mudah-mudahan hujannya sebentar lagi reda, jadi saya bisa pulang. Terima kasih tawaran nginapnya Pak Ustadz, jawab si Mas. Tidak ada ojek karena jalan untuk keluar kampung tersebut masih jalan setapak. Jika hujan turun, tidak akan ada kendaraan yang keluar masuk kampung. Tepat jam 5:30 sore hujan pun reda. Si Mas memutuskan untuk pulang ke rumahnya, berharap di jalan raya ada ojek yang bisa ditumpangi. Jika tidak ada pun, si Mas terbiasa berjalan kaki. Kurang lebih 1 jam perjalanan untuk keluar dari kampung tersebut, baru bisa ketemu jalan raya. Setelah perjalanan untuk keluar kampung, azan maghrib berkumandang. Si Mas berhenti sejenak, setelah selesai baru melanjutkan perjalanan lagi. Untuk keluar kampung tersebut, ia harus melewati bukit, kebun, dan sawah. Tepat di bawah pohon pete yang sangat besar, ada satu sosok yang terlentang menutup jalan. Astagfirullahaladzim, ucap si Mas kaget melihat sesuatu yang menghalangi jalannya.
Kain putih yang ia kenakan berwarna lusuh dengan lumpur dan tanah. Kok ada mayat? Apa jangan-jangan ada makam yang terseret longsor ya? Karena kalau tidak salah, di atas tebing ini kan ada makamnya. Bisik si Mas ngomong sendiri sambil melihat sosok yang menghalangi jalan yang akan ia lewati. Ih, Si Mas merinding sendiri karena setelah beberapa saat pundaknya terasa sangat berat sekali. Setelah mengumpulkan keberanian, si Mas pun memutuskan untuk melewati mayat yang menghalangi jalannya. Ia melewati bagian kakinya. punten. Ucap si Mas pas melewati mayat tersebut. Saat melewatinya, tiba-tiba bakul kosong yang ia pikul terasa ditendang hebat, membuat si Mas berputar-putar. Lebih dari 5 putaran ia berputar sendiri. Allahu Akbar. Teriak si Mas saat berputar-putar. Dan akhirnya si Mas terjatuh ke bawah tebing kurang lebih 2 meter jaraknya. Untung bawah tebing tersebut adalah sawah yang baru digarap. Goblok, pocong gendeng. Jahil banget mentang-mentang makhluk astral sampean. Teriak si Mas di sawah. Seluruh tubuhnya kotor oleh tanah sawah karena posisi saat ia terjatuh kepalanya dulu. Hati yang awalnya sangat takut berubah jadi berani. Si Mas marah, tidak terima dikerjai sampai nyungsep ke dalam lumpur sawah. Bakul kosong pun dilempar ke atas jalan karena sulit juga kalau ia naik sambil memikul bakul. Naik tebing pun terasa sulit karena tanah merah yang licin. Lebih dari 3 kali ia terjatuh ke bawah lagi, hingga akhirnya sampai juga ke atas kembali. Pocong gendeng yang tadinya terbaring, kini dia berdiri di samping pohon pete. Goblok, dasar kau pocong gendeng. Teriak si Mas kesal, dan bakul kosong itu dilempar ke arah pocong yang berdiri di samping pohon pete. Tapi pocong itu menghilang saat bakul yang dilempar mau mengenainya. Dasar pocong gendeng sialan. Teriak si Mas kesal karena bakul yang ia lempar tidak mengenainya. Si Mas pun mendekati pohon pete itu, dan bakul kosong yang ia lempar jatuh di sawah tidak jauh dari tempat ia terjatuh tadi. Dan saat si Mas mau turun mengambil bakulnya, belakang tubuh si Mas terasa ada yang nendang dan membuat si Mas jatuh untuk yang kedua kalinya dengan posisi jatuh yang tidak mengenakan. Asu, pocong sialan. Teriak si Mas yang langsung bangun dari lumpur sawah. Dan saat si Mas menatap ke atas, pocong itu berdiri tegak dengan mata merah menyala melotot ke arah si Mas, membuat si Mas sangat ketakutan. Dan si Mas memutuskan untuk lari tunggang langgang. Jatuh bangun, terus menerus terjatuh. Setan, pocong gendeng sialan. Teriak si Mas sambil berlari. Sesekali ia menengok ke belakang, dan ternyata pocong itu terbang seakan mengikutinya. Hingga seluruh tubuhnya pun penuh dengan lumpur. Dari ujung rambut sampai kaki, lumpur sawah semua. Dan akhirnya perjuangan si Mas yang terus berlari dan terjatuh pun membuahkan hasil. Ia sampai di ujung kampung dan ia sampai di depan warung pinggir jalan raya. Pemilik warung pun tertawa kegirangan. Kenapa, Mas? Itu pocong gendeng sialan. Pocong gendeng, pocong pohon pete kali, Mas. Jawab pemilik warung. Iya bener, saya dikerjain sama pocong yang ada di bawah pohon pete di jalan setapak sebelah sana. Jelas si Mas. Sudah banyak korban pocong pohon pete itu, Mas. Sudah, bersihkan dulu tubuhmu. Pulang ke rumahnya saya anterin saja.
Dia pun membersihkan seluruh tubuhnya yang kotor oleh lumpur sawah. Saat jatuh bangun berlari. Mas, ini ada baju ganti. Mudah-mudahan muat ya. Ucap pemilik warung di depan WC rumahnya. Iya, terima kasih. Selang beberapa saat, si Mas telah beres mencuci tubuhnya dan menghampiri pemilik warung. Bajunya muat, terima kasih. Sama-sama. Mau nginep di sini apa mau pulang sekarang? Tanya pemilik warung. Kalau tidak keberatan sekarang saja. Saya mau pulang ke rumah. Kasihan istri saya pasti menunggu. Kenapa, Mas? Tanya pemilik warung karena si Mas seakan mencari sesuatu di pakaian kotornya. Uang hasil jualan saya tidak ada di tas selempangnya. Hilang. Hah? Tapi dari tadi saya tidak melihatnya, Mas. Aduh, apa jangan-jangan tertinggal di sana ya? Wah, bisa jadi itu, Mas. Saya mau balik lagi ke sana. Mudah-mudahan memang terjatuh di sana. Ya sudah, saya anterin ke sana ya, Mas. Tapi jangan lari ya. Jawab pemilik warung seakan meledek. Saya lebih takut tidak makan dan tidak bisa jualan karena uangnya hilang. Jawab si Mas, dan berangkatlah mereka berdua ke tempat pocong tadi. Tidak menggunakan sepeda motor karena jalan setapaknya sangat licin. Berjalan kaki sambil membawa senter. Selang beberapa waktu, sampailah mereka berdua di bawah pohon petai, tempat pocong menghadang si Mas tadi. Alhamdulillah, itu tasnya. Yang ternyata adalah tas uang yang terbuat dari tas selendang, menggantung di jabang pohon petai. Langsung diambilnya. Betapa kaget pemilik warung melihat hal yang dilakukan si Mas. Karena dia menendang pohon petai tersebut dan terus-menerus sambil berucap kotor. Dasar pohon sialan, pocong sialan. Gerutu si Mas sambil menendang-nendang pohon tersebut. Mas, jangan gitu, tidak baik loh. Ucap pemilik warung. Kesel saya. Jawab si Mas. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Pohon petai yang sangat tinggi berubah jadi pocong yang sangat tinggi dan menendang tubuh si Mas sampai terjatuh terlentang. Mata melotot merah menyala saat pemilik warung melihat ke atas mengukur tingginya pocong tersebut. Dan pocong tersebut loncat menginjak tubuh si Mas. Oh! Teriak kesakitan si Mas sebelum tidak sadarkan diri. Setelah menginjak tubuh si Mas, pocong itu menghilang. Pemilik warung berusaha menyadarkan si Mas, namun tidak kunjung sadar. Hingga akhirnya dia memutuskan meninggalkan si Mas sendirian untuk meminta bantuan. Selang beberapa lama, pemilik warung kembali ke tempat si Mas pingsan sambil membawa beberapa warga. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya salah satu warga. Lalu dijelaskan kembali kejadian yang telah terjadi. Kemudian si Mas ditandu oleh warga yang datang membantu. Kini tubuh si Mas yang pingsan tidak lagi dibawa ke rumah pemilik warung, melainkan dibawa ke rumah Pak RT di kampung tersebut. Dan setelah sampai pun di rumah Pak RT, si Mas belum sadarkan diri. Bagaimana ini? Tanya Pak RT. Lebih baik kita antarkan saja pulang ke rumahnya. Karena saya tahu rumahnya si Mas. Karena sudah sering mengantarnya pulang kalau dia sudah berjalan di kampung itu. Saran pemilik warung. Ya sudah, kita bersihkan dulu tubuhnya, ganti lagi pakaiannya, kemudian kita antarkan pulang. Jawab Pak RT. Setelah diganti lagi pakaiannya, si Mas diantarkan pulang dengan menggunakan mobil salah satu warga di kampung tersebut. Singkat cerita, sampailah beberapa warga yang mengantarkan si Mas ke rumahnya dengan menggunakan mobil salah satu warga.
Betapa kagetnya si istri melihat suaminya yang digotong oleh warga dan tidak sadarkan diri. "Ya Allah, Mas," ucap sang istri setelah si Mas dibawa masuk dan dibaringkan di tengah rumah. "Kenapa suamiku? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia tidak sadarkan diri?" Mbak, ini si Mas tadi pas waktu Isya datang ke warung saya dengan baju berlumuran lumpur. Dia jelaskan pas waktu pulang jualan, dia dihadang sama pocong. Kemudian saya suruh bersihkan diri dan saya kasih baju ganti juga. Tapi di saat kita berdua mau berangkat pulang ke sini, dompet atau tas jualannya tidak ada. Yang akhirnya kita berdua balik lagi ke tempat pocong itu menghadang. Dan memang benar, tas uang yang ada menggantung di jabang pohon petai. Tapi yang bikin saya kaget, si Mas itu ngomel-ngomel sambil nendang pohon petainya. Dan pohon petainya berubah jadi pocong yang sangat tinggi. Kemudian pocongnya nendang si Mas, lalu menginjak. Sampai dia tidak sadarkan diri sampai sekarang. Jelas si pemilik warung melihat keramaian di rumah si Mas. Beberapa warga kampung si Mas pun berdatangan dan ingin tahu apa yang terjadi. "Coba panggil Pak Ustadz kalau ceritanya seperti itu," saran warga kampung si Mas. Dan dipanggillah Pak Ustadz untuk membantu menyadarkan si Mas. Setelah mendengar kronologi kejadian, Pak Ustadz langsung meminta air putih untuk didoakan. Setelah didoakan oleh Pak Ustadz, disiramlah air putih tersebut ke seluruh tubuh si Mas. "Panas, sakit," teriak si Emas, langsung bangun dari pingsannya sambil memegang perut. "Alhamdulillah," ucap warga yang ada di rumah si Mas, karena si Mas kini telah sadarkan diri. "Apanya yang sakit, Mas?" tanya sang istri. "Perut saya sakit." Betapa kagetnya semua warga saat melihat perut si Mas, karena perutnya hitam lebam. "Astagfirullahalazim." Istighfar Pak Ustadz, "Tolong carikan daun jawer kotok," pinta Pak Ustadz. Langsung saja salah satu warga mencarinya dan selang beberapa saat membawakannya. "Ini Pak Ustadz," ucap warga sambil memberikan daun jawer kotok. Dan Pak Ustadz langsung mendoakan kembali dengan media daun jawer kotok. Seketika si Mas berhenti teriak kesakitan, tapi hitam lebam di perutnya belum menghilang. Dan si Mas kini bisa diajak berbicara. Dia menceritakan kembali kejadian yang telah dialaminya. Di saat si Mas menceritakan kembali, dan beberapa warga yang datang mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, warga yang duduk di luar rumah teriak sambil berlari ketakutan. "Pocong!" teriak warga yang berada di luar rumah. Hanya beberapa warga yang tidak lari karena berada di dalam rumah. Pocong berukuran sangat tinggi menampakkan dirinya di depan rumah si Mas. Ustadz pun keluar rumah. "Pergi, di sini bukan alamu," ucap Pak Ustadz. "Aku akan pergi, tapi dia tidak akan pernah sembuh sebelum minta maaf dan membetulkan kembali rumahku. Dan kini rumahku adalah di tubuhnya." Jawab si pocong. Ustadz pun membaca doa-doa untuk mengusir setan. Kemudian pocong tersebut pun menghilang. Setelah pocong itu menghilang, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Di keesokan paginya, di saat istrinya membangunkan suaminya, matanya melotot merah. "Mas, bangun Mas, udah siang." Mata si Mas langsung melotot, teriak-teriak tidak jelas. Si Mas kerasukan. Lalu dipanggillah kembali Ustadz dan sosok yang merasuki si Mas keluar. Kini keadaan si Mas dalam satu hari bisa 2-3 kali kerasukan setan.
Sampai 1 bulan lamanya si Mas terus-terusan kerasukan. Hingga di suatu hari pemilik warung mengunjungi rumah si Mas. Karena setelah kejadian tersebut tidak pernah lagi melihat si Mas. Yang ternyata si Mas masih sakit. Dan saat itu juga pemilik warung menjelaskan setelah kejadian si Mas dan Pocong, paginya itu pohon petai di sana runtuh karena longsor. Mungkin karena itu juga si Mas sakit-sakitan, ucap pemilik warung. Bagaimana kalau kita tanam pohon petai lagi di sana, biar menjadi rumah barunya? Mungkin saja si Mas bisa sembuh, usul salah satu keluarganya. Dan di hari itu juga, salah satu keluarga si Mas mencari bibit pohon petai. Dan setelah mendapatkan bibitnya, dia meminta pemilik warung untuk menanam pohon petai di tempat wedon itu berasal. Dan benar saja, setelah pohon petai ditanam, hitam lebam di perutnya hilang dan si Mas sembuh dari sakitnya. Tidak lagi kerasukan. Demikian kisah ini, semoga menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar agar lebih hati-hati dengan sosok gaib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Mimin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.